Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Puspa. Kali ini materinya untuk mata kuliah Kesekretariatan 2, yaitu masih terkait dengan perjalanan dinas. Yang kedua tentang transportasi dan akomodasi. Silakan disimak. Jenis transportasi. Pada dasarnya perjalanan dinas yang dilakukan pimpinan maupun staf menggunakan jenis transportasi yang berbeda. Jenis transportasi dapat dipilih apakah menggunakan transportasi darat, laut, maupun udara, tergantung tempat yang akan dituju. Terkadang perjalanan dinas untuk mencapai tujuan tempat yang diinginkan menggunakan salah satu jenis transportasi saja. Tetapi juga bisa ketiga jenis transportasi dipilih, mengingat jarak dan lokasi yang dituju berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya. Ada beberapa alternatif transportasi yang dapat dipilih, yaitu transportasi darat. Kendaraan yang dipakai adalah mobil atau kereta. Alasan memilih kendaraan darat karena tempat yang ditempuh tidak terlalu jauh, serta biaya yang dikeluarkan lebih murah. Yang kedua adalah transportasi laut. Yang digunakan adalah kapal laut, motorboat atau perahu. Alasan memilih transportasi ini karena tempat yang akan dikunjungi hanya dapat dilalui dengan jalur laut, terutama tempat yang berada di daerah terpencil atau kepulauan, yang hanya bisa dilalui dengan jalur air sungai atau laut. Selain itu juga karena daerah tersebut belum terjangkau oleh kendaraan darat, apalagi pesawat, karena belum ada landasan pesawat untuk mendarat atau karena daerahnya berbukit atau pegunungan. Yang ketiga adalah transportasi udara, yang digunakan pesawat terbang dengan jenis pesawat yang berbeda, mulai dari jenis Twin Otter, Boeing, Airbus, atau helikopter. Pemilihan jenis pesawat berbeda karena mempertimbangkan lokasi dan biaya serta waktu tempuh yang diperlukan. Dalam memilih pesawat yang akan digunakan, hendaknya diperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah faktor-faktor yang diperhatikan dalam memilih pesawat adalah yang pertama, siapa pihak yang akan melakukan perjalanan dinas. Nah, hal ini dilakukan untuk reservasi jenis pesawat yang akan digunakan. Karena kalau pimpinan biasanya maunya menggunakan kelas bisnis. Kalau staff biasanya dapat jatahnya kelas ekonomi. Yang kedua, waktu pertemuan atau jenis urusan bisnis pimpinan yang akan dihadiri. Yang ketiga adalah kelas dalam pesawat yang digunakan, yang tadi saya jelaskan. Yang keempat adalah peraturan perusahaan mengenai jenis airline dan biaya yang diperlukan. Biasanya kalau pimpinan maunya menggunakan Garuda. Kalau staff di luar Garuda, itu tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Untuk mempermudah menentukan penerbangan yang dipilih, sebaiknya gunakanlah jadwal penerbangan yang tersedia di kantor penerbangan atau agen perjalanan. Sekarang, hal ini menjadi lebih mudah dengan adanya reservasi tiket secara online, secara langsung. Bila perusahaan memilih biro atau agen perjalanan dalam membantu pemesanan tiket, maka ada dua cara dari travel agent dalam menjual produknya, yaitu yang pertama dengan cara tailor-made, yaitu travel agent yang memberikan produk tambahan sesuai dengan yang diminta pemesan. Jadi itu bisa custom. Misalnya kita mau travel ke Bali gitu ya, itu kita bisa custom, nginepnya di sini, terus nanti pakai pesawatnya ini, terus kita wisatanya ke sini itu bisa custom sesuai kita. Nah, jadi bisa mengikuti keinginan kita atau rencana kita. Nanti yang mengikuti adalah pihak dari travel agent ya. Kemudian yang kedua adalah ready made, yaitu paket yang sudah siap jual atau dipakai. Jadi di situ sudah ada paket wisata, misalnya 2 hari 3 malam ke Bangkok gitu ya, dengan biaya sekian, itu sudah ada pesawatnya, hotelnya, dan lain sebagainya. Kita udah nggak bisa milih, kita tinggal pilih paketnya aja gitu ya. Ibarat menu di restoran,
paket hemat gitu, atau paket komplit, atau misalnya promo gitu, paket promo. Nah, itu kita nggak bisa pilih kemana. Jadi kita mengikuti saja daftar menu paket yang sudah disediakan oleh travel agentnya. Yang perlu diketahui bila menggunakan jasa penerbangan. Nah, yang pertama adalah TIM. TIM atau Travel Information Manual. Itu bentuknya berupa buku panduan yang digunakan dalam memberikan jadwal penerbangan baik dalam maupun luar negeri dari maskapai penerbangan tertentu. Nah, ini bentuknya kayak yang di pojok kanan atas ya, Travel Information Manual. Bisa di-download gitu ya. Itu isinya apa namanya? Buku manual yang digunakan untuk informasi penerbangan dari mana sampai dari mana ke mana gitu. Nanti setelah ini akan ada contoh bagaimana membacanya. Yang berikutnya adalah ABC World Airways Guide. Nah, buku yang menjelaskan mengenai general information dan quick reference. Contoh ABC Guide di sini berisi air travel information, informasi dari penerbangan gitu ya. Terus worldwide city to city schedule, jadwal penerbangan dari kota ke kota. Kemudian misalnya dari Jakarta ke Jerman gitu. Nah, di situ sudah ada penerbangannya, pesawatnya apa dan lain sebagainya. Contoh dari ABC itu yang warna merah. Seperti itu. Kemudian OAG, Official Airline Guide. Buku ini hanya berlaku di USA saja, jadi tidak worldwide gitu ya. Kalau ABC bisa worldwide, kalau itu lokal hanya di Amerika aja. Nah, itu bentuknya seperti yang di pojok kanan bawah, yang warna biru. Official Airline Guide. Nah, contoh dari tim yang tadi ya, Travel Information Manual. Ini bentuknya dalamnya seperti ini. Cara bacanya adalah validity from. Itu buku ini berlaku mulai tanggal 20 Agustus tahun gitu ya. Kalau lihat tanggal 20/8. To itu sampai tanggal 10 Desember tahun berapa. Days of service ini 1 sampai 7 angkanya, artinya hari penerbangan itu mulai Senin sampai dengan Minggu. Departure jam 10. Artinya pesawat berangkat jam 10. Dari mana ke mana? Ini di atas sudah ada judulnya From Cengkareng to Denpasar. Jadi dari Jakarta ke Bali. Arrival 12 WIT, pesawat itu sampai tujuan pada jam 12. Flight number GA656, itu pesawat yang digunakan adalah Garuda dengan nomor 656. ACFT 747 ini adalah jenis pesawat Boeing 747. Kelas FY pesawat, kelas dalam pesawat itu ekonomi dan bisnis. Kelas 0 itu pesawat berarti tidak berhenti, langsung gitu ya. Berikutnya adalah jenis penerbangan. Jenis penerbangan tuh ada yang through flight atau direct flight, langsung ya. Ada transfer connection, ada connectionnya, ada transitnya. Kemudian ada transfer connection plus MCT, minimum connecting time. Jadi transitnya nggak lama-lama gitu. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Through flight atau direct flight, yaitu penerbangan langsung. Pesawat juga bisa melakukan transit terlebih dahulu, kemudian melanjutkan kembali dengan pesawat yang sama ke tempat tujuan sesuai jadwal penerbangan yang dipilih. Misalnya, perjalanan dari Bandung ke Denpasar memakai Garuda, maka dapat dibaca jadwalnya seperti berikut. Bandung ke Surabaya misalnya GA656. Terus Surabaya Denpasar juga sama, GA656. Nah, ini bisa langsung Bandung-Surabaya, bisa juga transit sebentar, tapi tetap menggunakan pesawat yang sama. Transfer connection, baik single connection maupun multi connection. Contoh single connection, misalnya Bandung ke Denpasar, tapi melalui Surabaya dulu.
Jadi menggunakan Garuda sampai Surabaya, kemudian dari Surabaya ke Denpasar menggunakan Lion. Ini namanya single connection. Contoh dari multi connection, misalnya ingin ke Jepang. Pertama transit dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya Bandung Surabaya menggunakan Lion, Surabaya Denpasar menggunakan Garuda, kemudian Denpasar Jepang menggunakan JAL, Japanese Airlines. Nah itu karena ada tiga kali ganti pesawat, jadi ini dinamakan multi connection. Transfer connection plus MCT, minimum connecting time, yaitu waktu yang dibutuhkan seseorang yang akan melakukan penerbangan dengan pesawat lain dan dibutuhkan waktu minimal untuk melakukan check-in, tidak kurang dari 30 menit. Contohnya, domestik ke internasional, Jakarta ke Singapura via Medan. Nah, di sini ada transitnya, jadi butuh MCT. Kemudian kalau inter-airport, airportnya udah antar-airport. Jakarta, London, Amsterdam. Ini udah internasional ya. Ini juga butuh adanya minimum connecting time sebelum berganti pesawat. Kalau internasional misalnya dari Jakarta mau ke Amerika melalui Jepang. Nah, itu juga ada. Kalau domestik mau dari Bandung mau ke Balikpapan via Jakarta. Nah, itu juga butuh minimum connecting time. Jadi ada waktu untuk pindah ke pesawat dan check-in ke pesawat berikut. Istilah lain di dalam penerbangan yang perlu diketahui juga adalah interline, yaitu bila ada perbaikan pesawat, maka pesawat tersebut berganti dengan pesawat lain untuk meneruskan perjalanannya. Jadi pesawatnya akan berbeda dengan yang tertera di tiket. Sedangkan online yaitu bila ada perbaikan suku cadang pesawat, maka pesawat tersebut tetap bisa digunakan dengan jenis pesawat yang sama. Jadi istilah-istilah ini kalian juga harus paham sebagai seorang administrasi atau sekretaris nanti akan memesankan tiket kepada pimpinan atau ikut bersama pimpinan dalam perjalanan dinas.